guys, saat gua menyelesaikan review episode 8, 9, 10 YG Treasure Box, gua bilang gua akan membuat video spesial untuk memperkenalkan Treasure dan memprediksi konsep debut mereka. Dan video itu adalah video ini. Woo! Yap, di video kali ini gua akan memperkenalkan Treasure tepat setelah episode 10 YG Treasure Box berakhir. Sampai sekarang mereka akan segera debut. So ya, video ini akan sangat panjang. Silahkan cari tempat PW dulu untuk menonton video ini. Oke? Yap, gua akan memulai pembahasan Treasure ini sejak episode 10 YG Treasure Box berakhir. Kita tahu episode 10 YG Treasure Box menyisakan 13 orang trainer terbaik, yaitu Yedam, Junkyu, Jongwoo, Hyunsuk, Haruto, Hyunbin, Byunggun, Seunghoon, Masiho, Park Ji-hoon, So Jung-hwan, Jae-hyuk, dan Doyoung. Dan di episode 7 tersebut kita jelas tahu bahwa YG bilang kalau dia akan mendebutkan Treasure hanya dengan 7 anggotanya saja. Dan di episode 10 sudah terpilih 4 orang yang akan terpilih sebagai Treasure 7 tersebut. Dan mereka adalah Yedam, Junkyu, Haruto, dan So Jung-hwan. Sedangkan 3 orang lagi disebutkan akan diumumkan melalui V-Live setelah acara ini berakhir. Dan ya, akhirnya pada tanggal 21, 23, dan 25 Januari 2019 akhirnya diumumkan 3 trainer lagi yang dipastikan akan debut sebagai Treasure. Mereka adalah Park Jong-woo, Yoon Jae-hyuk, dan Choi Hyun-suk. Setelah pengumuman tersebut, keadaan menjadi gaduh karena banyak fans Treasure yang cukup kecewa dengan pengumuman line up debut Treasure ini. Terutama karena tidak masuknya Hyunbin dan Masiho yang sejak awal diperlihatkan sebagai trainer yang sangat hebat, dan masuknya Jae-hyuk di Treasure yang saat itu dianggap sebagai trainer yang belum layak untuk debut. Tapi bukan YG namanya kalau tidak ngasih kejutan. Dikala kegaduhan itu terjadi, tiba-tiba YG mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan grup baru lagi yang bernama Magnum. Pengumuman member grup ini diumumkan pada tanggal 30 Januari sampai 4 Februari 2019 dan anggotanya berjumlah 6 orang, yaitu Masiho, Hyunbin, Doyoung, Ji-hoon, Yoshi, dan Asahi. Yap, YG akhirnya memutuskan bahwa mereka akan mendebutkan 13 orang trainer yang terbagi menjadi 2 unit grup yang tergabung dalam Treasure 13. Jadi akan ada 2 unit grup dalam Treasure 13 itu yang bernama Treasure dan Magnum. Tapi walaupun saat itu YG sudah memutuskan akan mendebutkan 13 orang trainer, tetap terjadi kegaduhan di antara para fans, utamanya para fans Hyunbin dan Masiho. Banyak fans Hyunbin dan Masiho yang ingin mereka berdua masuk ke Treasure aja. But ya, keputusan YG saat itu sudah bulat. Treasure dan Magnum sudah tidak bisa diotak-atik lagi. YG bahkan mengumumkan bahwa Treasure dan Magnum ini akan siap debut pada pertengahan 2019 dan persiapan debut mereka akan dibuatkan konten berupa Open Treasure Box. Dan di sini YG bilang bahwa member Treasure dan Magnum tidak akan dipaksa untuk membuat lagunya sendiri. Mereka akan diproduseri oleh 30 produser terbaik dari YG, YGX, dan The Black Label untuk mempercepat debut mereka. Tapi akhirnya kita tahu bahwa semua hal tersebut akhirnya gagal karena di tahun 2019 kemarin YG terkena masalah bertubi-tubi yang bahkan sampai membuat Yang Hyunsuk mundur dari posisinya di YG Entertainment. Tapi sebelum gua melanjutkan perkenalan Treasure, tentunya sampai di sini ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya dan membuat kita kayak kok gitu? Nah, ini yang mau gua bahas. Yang pertama, jujur waktu itu saat YG mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan Treasure dan Magnum, gua belum nonton YG Treasure Box. Gua belum kenal seluruh member Treasure dan Magnum ini. Tapi saat itu gua sudah sangat tidak setuju dengan konsep ini. Kenapa? Karena menurut gua mendebutkan 2 grup di saat yang bersamaan dan promosi di negara yang sama hanya akan membuat grup lain tenggelam. Yap, walaupun gua tahu Treasure dan Magnum ini adalah satu grup yang sama, Treasure 13, tapi kan mereka 2 unit yang berbeda. Ketika mereka promosi di negara yang sama, di waktu yang bersamaan, gua yakin yang satunya akan tenggelam oleh yang satunya lagi. Karena pastikan lagu yang dipromosikan Treasure dan Magnum ini akan berbeda.
Dan tentunya lagu mereka akan saling berlawanan nih satu sama lain, dan akan ada yang bagus, akan ada yang kurang. Dan tentunya lagu yang satu akan mengalahkan lagu yang lain nih. Dan hal itu membuat yang lagunya kalah akan tenggelam oleh yang lagunya bagus. Bisa jadi Treasure-nya jadi terkenal banget, Magnumnya malah hilang gak terkenal. Atau Magnumnya yang terkenal, Treasure-nya yang hilang gak terkenal. Itu baru dari segi promosi, belum dari fansnya. Fans juga pasti akan terpecah nanti. Walaupun mereka satu keluarga, akan ada fans Treasure dan fans Magnum. Dan gua gak kebayang kalau ini beneran jadi. Pusing pasti. Jadi saat itu gua udah gak setuju, padahal gua belum kenal member Treasure dan Magnum ini. Nah, hal kedua yang pastinya banyak ditanyakan Treasure Maker dari pengumuman member Treasure dan Magnum ini adalah masuknya Yoshi dan Asahi dan tidak adanya Seunghun dan Byung-gun. Yap, seperti yang tadi udah gue kasih tahu, dari 13 trainer yang tersisa di episode 10 YG Treasure Box, 2 diantaranya adalah Byung-gun dan Seunghun, dan tidak ada nama Yoshi dan Asahi. Tiba-tiba saat diumumkan member Magnum, ada Yoshi dan Asahi, dan Byung-gun Seunghun itu sudah tidak masuk dalam list Magnum. Tentu banyak yang bertanya-tanya akan hal itu dong. Nah, di sini gue mau mencoba menjawab versi gue. Kenapa gue bilang versi gue? Karena kejelasannya tidak pernah diketahui sampai sekarang apa alasan Yoshi dan Asahi yang dipilih, dan kenapa Seunghun dan Byung-gun tidak masuk dan akhirnya keluar. Jadi ceritanya gini guys, YG Treasure Box itu kan tayang dari tanggal 16 November 2018 sampai 18 Januari 2019. Dan setelah penayangan episode terakhir YG Treasure Box, YG mengumumkan 3 trainer yang dipastikan menjadi member Treasure selanjutnya. Dan setelah pengumuman Treasure 7 itu lengkap, tiba-tiba Byung-gun dan Seunghun diketahui memiliki Instagram, di mana hal itu adalah larangan terbesar YG terhadap para trainernya. Trainer YG tidak diperbolehkan memiliki akun Instagram. Dan tentu saja waktu Byung-gun dan Seunghun itu memiliki akun Instagram, semua tahu kalau Byung-gun dan Seunghun berarti sudah tidak lagi berada di naungan YG Entertainment, alias mereka sudah putus kontrak. Dan ketika setelah itu member Magnum diumumkan, masuklah nama Yoshi dan Asahi. Lalu apa penyebab hengkangnya Byung-gun dan Seunghun? Tidak ada yang tahu sampai sekarang, karena Seunghun dan Byung-gun tidak pernah ngasih tahu, dan YG juga tidak pernah ngasih tahu ke kita apa penyebabnya. Tapi menurut opini gua, karena Seunghun dan Byung-gun tahu mereka tidak masuk ke Treasure, dan mereka tidak tahu kalau YG akan mendebutkan Magnum. Banyak yang bilang di V-Live saat pengumuman member Magnum ini diumumkan, banyak sekali trainer yang masuk ke Magnum ini tidak tahu kalau ada lagi grup yang akan didebutkan YG bernama Magnum. Mereka ini udah siap untuk pulang gitu ke rumahnya masing-masing, tapi ternyata debut di bawah YG dengan nama Magnum. Nah, ini mungkin yang terjadi karena Byung-gun dan Seunghun udah tahu atau sudah yakin mereka tidak masuk ke Treasure. Mereka akhirnya memutuskan untuk hengkang dari YG Entertainment. Tapi kita tahu selama penayangan YG Treasure Box, Seunghun dan Byung-gun berhasil menunjukkan kemampuan mereka, berhasil menunjukkan bakat dan talenta mereka yang sangat good. Mereka berdua bahkan menjadi jagoan gue selama gue nonton YG Treasure Box. Dan tentunya bakat mereka sudah diincar atau ditonton oleh para petinggi agensi-agensi lain. Dan ketika tahu Byung-gun dan Seunghun sudah keluar dari YG, maka tawaran dari agensi lain tentunya datang. Dan yap, pada bulan Juli 2019 mereka resmi debut di bawah naungan C9 Entertainment dengan grup bernama CIX. Dan ya di sini gue mau ngasih opini gue sedikit tentang Seunghun dan Byung-gun ini. Gue udah nonton banyak MV dari CIX ini, dan jujur gue suka banget sama lagu mereka yang Movie Star, lagu debut mereka. Tapi harus gue akui, gue tidak bisa mengenali mana Seunghun dan mana Byung-gun saat mereka sudah berada di CIX ini. Mereka bener-bener berbeda. Mungkin karena konsep gitu ya, totally cara makeup mereka, pembawaan mereka bener-bener terasa beda sama saat mereka di YG Treasure Box. Tapi gue tidak menyesali itu adalah pilihan mereka berdua. Bebas mereka mau melakukan apa, gue tetap mendukung mereka di CIX. Semoga Seunghun dan Byung-gun menjadi sukses dengan CIX-nya. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika Seunghun dan Byung-gun pergi, kenapa YG memutuskan untuk memasukkan Asahi dan Yoshinori? Di sini gue juga mau menjawab pertanyaan tersebut. Dan sekali lagi, ini hanyalah opini dari gue. Lo boleh punya opini yang berbeda. Yang pertama adalah Asahi. Kenapa Asahi yang dipilih? Jawabannya adalah karena Seunghun pergi. Kita tahu posisi Seunghun adalah vokalis. Tentunya dengan kepergian Seunghun, YG harus mengambil trainer yang juga vokalis.
tipis dan dipilihlah Asahi. Kita tahu Asahi juga memiliki suara yang bagus dan dia penyanyi yang cukup baik. Itu semua diperlihatkan oleh dia di YG Treasure Box. Tapi ada satu lagi kelebihan Asahi yang membuat dia terpilih. Yap, Asahi adalah seorang pencipta lagu dan komposer yang ulung. Kemampuan tersebut banyak dia perlihatkan di konten-konten terbaru Treasure di YouTube. So itulah menurut gua alasan kenapa Asahi dipilih, karena dia mampu bernyanyi dengan baik dan dia mampu menciptakan lagu, di mana kemampuan menciptakan lagu ini adalah kemampuan utama yang harus dimiliki oleh member boy group dari YG. Alasan kedua, kenapa Yoshinori? Padahal ada juga Keita yang juga rapper bagus gitu. Kalau menurut gua alasannya karena ini adalah tradisi rappernya YG. Maksudnya gimana bang? Rapper dari boy group YG itu selalu punya dua tipe suara yang berbeda, yaitu suara yang tebal dan suara yang tipis. Di Big Bang, suara tebal itu diwakili oleh Top, sedangkan suara tipis diwakili oleh GD. Di Winner, suara tebal itu diwakilkan oleh Maino, sedangkan suara tipis diwakilkan oleh Huni. Sedangkan di Icon, suara tebal itu diwakilkan oleh Bobby dan suara tipis diwakilkan oleh BI. Nah, untuk Treasure Magnum ini udah kelihatan. Di Treasure terpilih rappernya adalah Haruto dan Hyunsuk. Jelas, Haruto itu suaranya yang tebal, sedangkan Hyunsuk adalah suaranya yang tipis. Untuk Magnum, rappernya sudah ada Yunbin dan suara Yunbin itu yang tebal. Maka YG harus mencari rapper yang suaranya tipis. Dan di antara trainer rapper YG yang hebat, suara Yoshi lah yang pas mengisi posisi rap di Magnum karena sudah ada Yunbin yang suaranya tebal. Dan kita tahu kemampuan rap Yoshi juga sangat baik, visual Yoshi juga bagus gitu. Jadi itulah alasan kenapa dia terpilih. 24/7, everyday coming, made in the modi, so guess I'm crazy. Nah, sekarang mari kita kembali membahas kelanjutan dari Treasure 13 ini. Setelah debut Treasure ini diundur karena YG Entertainment yang terkena skandal bertubi-tubi, pada 31 Desember 2019 akhirnya YG memberikan pengumuman baru yang cukup mengejutkan. Pengumumannya adalah Hyun Bin resmi meninggalkan YG Entertainment, Magnum, dan Treasure 13. Alasan Hyun Bin di sini adalah karena jalan musik yang ingin dia lakukan berbeda dengan apa yang akan ditampilkan oleh Treasure, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari YG Entertainment dan tidak melanjutkan sebagai member Magnum dan Treasure 13. Di sini YG juga mengumumkan bahwa Treasure akan debut sebagai satu grup saja, tidak jadi dipecah dua sebagai Treasure dan Magnum. Mereka akan debut dengan 12 member langsung di bawah naungan nama Treasure. Dan YG akan memulai memberikan konten YouTube kepada Treasure sembari persiapan mereka debut. Dan ya, hal tersebut benar-benar terjadi. YG benar-benar memberikan konten YouTube kepada Treasure sejak awal Januari 2020. Sebelum kita bahas kelanjutan itu, kita bahas dulu tentang keluarnya Hyun Bin. Berita keluarnya Hyun Bin ini benar-benar membuat banyak Treasure Makers shock gitu, karena mereka tidak menyangka kalau akhirnya salah satu rapper terbaik Treasure ini keluar gitu. Bahkan mungkin menurut gua sampai sekarang masih banyak yang belum move on dari keluarnya Hyun Bin ini. Hyun Bin jelas bilang kalau aliran musik yang dia inginkan berbeda dengan aliran yang akan dipakai oleh Treasure gitu. Dan gua sangat memahami itu karena Hyun Bin akhirnya mengeluarkan lagu-lagu sendiri di YouTube. This is my speech. 언제부턴가 멈춰 있는 내 머리. 꽁꽁 얼어붙은 거리 한복판에. Dan kalian bisa dengar kalau genrenya Hyun Bin ini adalah rapper banget, hip hop banget, dan hip hopnya itu cenderung ke old school rap gitu. Jadi aliran ini dianggap Hyun Bin tidak sama dengan aliran yang akan diambil Treasure. Emang aliran yang akan diambil Treasure seperti apa bang? Nanti akan masuk di prediksi gue, akan gue jelaskan di akhir video, oke? Tapi sekali lagi gue sangat menghormati dengan keputusan Hyun Bin. Semoga Hyun Bin sukses dengan jalan karirnya sendiri, amin. Kita balik ke soal Treasure. Treasure akhirnya benar-benar dibuatkan konten YouTube oleh YG Entertainment. Dan konten-konten Treasure tersebut diantaranya adalah Treasure Map, TMI, Treasure Fact Check, Treasure 3 Minutes, Treasure Talk, Cover Dance, dan cover song. I got money on my mind.
I got money on my mind. Yap, sejak awal 2020 Teme kenyang akan konten. Setiap minggu upload, bahkan seminggu ada yang 2 kali upload. Full of konten, kita jadi bisa kenal kepada seluruh member Treasure. Jadi buat lu yang belum terlalu kenal sama member Treasure, silahkan tonton konten-konten Treasure di YouTube. Lo akan mengenal gimana julid dan cerewetnya seorang Jihoon, gimana aneh dan kocaknya seorang Asahi, gimana bodornya Junkyu dan Jongwoo, gimana gilanya anak-anak Treasure ini gitu. Kalau konten favorit gue sendiri tentunya adalah Treasure Map, karena Treasure Map ini seperti variety show-nya anak Treasure. Mereka bahkan memparodikan variety show terkenal di Korea gitu. Mereka bikin versi mereka sendiri di konten-konten YouTube Treasure Map ini. Dan buat gua ini adalah brilian banget. YG membuat ini 6 bulan sebelum Treasure debut, sehingga hype-nya udah gede banget gitu. Orang-orang udah banyak yang kenal sama Treasure, fansnya udah numpuk sebelum mereka debut. Dan jujur, walaupun banyak yang kecewa waktu tahun 2019 debut Treasure itu harus diundur bahkan sampai setahun, tapi ada hikmah besar di balik ini. Menurut gua, dengan diundurnya debut Treasure ini, para member Treasure ini jadi punya kesempatan untuk benar-benar mengenal satu sama lain selama setahun ini. Kita tahu di YG Treasure Box mereka belum terlalu kenal satu sama lain karena terpisah-pisah grupnya. Jadi mereka belum terlalu akrab satu sama lain. Dan kalau debut di tahun 2019, otomatis mereka belum terlalu kenal satu sama lain. Tapi sekarang kita sudah lihat kalau mereka sudah akrab satu sama lain. Yang tadinya canggung bahkan sekarang sudah tidak canggung, seperti Yedam dan Asahi gitu. Jadi gue sendiri senang banget sama mereka ini karena mereka sudah terlihat saling bersahabat satu sama lain, saling mengenal, sehingga kemungkinan untuk mereka pecah di kemudian hari nanti itu sedikit karena mereka sudah berjuang bareng-bareng bahkan setahun sebelum debut. So itu yang gue syukuri dari ditundanya debut Treasure ini. Dan ada satu fakta menarik dari Treasure ini yang lagi-lagi dibuat atau direncanakan oleh YG Entertainment. Kita tahu kakak kandung Treasure yaitu Blackpink adalah grup YG pertama yang sama sekali tidak memiliki leader. Sedangkan Treasure ini YG kembali membuat kejutan karena Treasure ini memiliki 2 orang leader, yaitu Choi Hyun Suk dan Park Ji Hoon. Dan jujur gue sama sekali tidak bermasalah dengan hal ini. Gue menganggap seperti ini adalah kapten dan wakil kapten gitu. Kita tahu Treasure ini memiliki 12 anggota dan itu sangat banyak dan sangat sulit diatur oleh satu orang saja. Jadi memilih 2 orang sebagai leader ini adalah keputusan yang baik untuk menyatukan kepala 12 orang ini gitu. So ya, itu adalah hal-hal yang bisa gue perkenalkan dari Treasure. Selanjutnya gue akan membahas prediksi gue terhadap konsep debutnya Treasure ini. Yang gue lihat dari karya-karyanya Treasure sebelum mereka debut ini, seperti MV terbaru Going Crazy, cover song mereka, Ain't nobody gonna be doing it for ya. I got dreams and I got time. dan cover dance mereka. YG akan memberikan Treasure ini konsep yang jauh berbeda dari kakak-kakaknya, yaitu Big Bang, iKON, dan Winner. Yap, kalau kakak-kakaknya itu kental dengan unsur hip hop dan swag, Treasure ini akan lebih ke R&B gitu. Mereka tetap akan ada hip hopnya, tapi hip hopnya bukan yang swag keras banget gitu, tapi lebih ke yang santai, yang lembut, yang easy listening. Kita juga bisa lihat kalau konsep pakaian Treasure ini lebih warna-warni ketimbang kakak-kakaknya gitu, lebih cerah, lebih ceria. Mereka bahkan sempat membuat MV Going Crazy yang versi ini. Versi yang bisa dibilang sangat tidak sesuai dengan image-nya YG gitu. Jadi menurut gue YG benar-benar akan menerapkan konsep yang berbeda terhadap Treasure ini ketimbang kakak-kakaknya dulu. Menurut gue lagu utamanya dari Treasure ini nanti vibe-nya akan mirip-mirip seperti lagu Intention-nya Justin Bieber, Picture perfect, you don't need no filter. lagu Sorry-nya Justin Bieber, Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm atau lagu What Do You Mean-nya Justin Bieber. What do you mean?
Yap, intinya lagu yang terasa lebih kental unsur R&B-nya gitu. Hip hopnya tetap ada, tapi bukan hip hop yang bener-bener swag gitu. Hip hop yang lebih santai gitu. Dan menurut prediksi gua nih, nanti dalam satu album Treasure itu lagunya nggak seluruhnya dinyanyikan oleh member Treasure full gitu. Akan banyak subunitnya. Akan ada lagu yang dinyanyikan oleh para vokalis Treasure aja. Akan ada lagu yang dinyanyikan oleh para rappernya aja. Akan ada lagu solo member mungkin. Atau bahkan akan ada lagu dari para tim dance-nya. Karena pada dasarnya seluruh member Treasure ini bener-bener mampu bernyanyi dengan sangat baik. Itu yang mesti dicatat. Seluruh membernya mampu bernyanyi dan nge-rap dengan sangat baik. Jadi tidak ada member yang akan dapat part seuprit doang gitu. Dan menurut gua itu juga yang menjadi alasan kenapa leader dari Treasure ini dua. Karena Treasure ini akan nanti banyak dipecah sebagai subunit yang tergabung dalam satu album gitu. Dan menurut gua itu akan keren banget karena musik-musik dari Treasure ini akan terasa sangat amat kaya referensi. Salah satu subunit yang paling gue tunggu tentu saja adalah subunit rap gitu. Gue pengen lihat Yoshi, Haruto, dan Hyunsuk membuat lagu yang bener-bener swag yang keluar dari konsep Treasure-nya sendiri. Kalau untuk tim vokal kan kita sudah lihat kemarin saat mereka berlima mengcover lagu Weo-nya Yedam dan itu keren banget. Nah, itulah video perkenalan dan prediksi gua terhadap Treasure. Gua yakin tahun ini mereka akan pecah banget debutnya dan gua sangat tidak sabar akan debut mereka ini. So ya, pesan gua untuk para teme, bersabar sedikit lagi karena penantian panjang akhirnya akan segera terbayarkan. Dan dukung terus para member Treasure karena dikit lagi mereka benar-benar akan debut. Dan mari kita doakan debut mereka sukses sesukses-suksesnya. Amin. Nah, segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para teme dan para wajisan. Kalau lo mau kenal gua, lu bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua. Bye.